Halo, perkenalkan saya Amanda Hafiza Fatma Komala dengan NIM 22963599 dari kelompok 13 yang akan membawakan presentasi berjudul Representasi Kekerasan dalam Film Rumah Darah melalui teori mise-en-scène. Oke, di sini saya akan menjelaskan sinopsis dari film Rumah Darah ini terlebih dahulu, yaitu Aji yang diperankan oleh Aryo Bayu dan Astrid yang diperankan oleh Sigi Wimala sedang menanti kehadiran anak pertama. Pergi bersama tiga temannya ke Bandung. Perjalanan ini merupakan usaha terakhir Aji untuk berpamitan dengan adiknya Ladia yang diperankan oleh Julie Estelle. Kedua kakak beradik ini sudah tak akur lagi, dan besok Aji harus berangkat ke Australia untuk memulai hidup baru. Pertemuan mereka tidak berjalan mulus pada mulanya. Ladia yang seorang pemberontak menyalahkan Aji atas tragedi di masa lalu. Atas bujukan Astrid, Ladia mengalah dan dengan sungkan ikut mengantar ke bandara. Perjalanan terhenti ketika seorang perempuan cantik, Maya, yang diperankan oleh Imelda Therin, menghampiri dan mengaku baru saja dirampok. Berniat menolong, mereka mengantar perempuan ini pulang. Sesampai di rumah Maya, mereka diperkenalkan kepada seorang perempuan anggun dan misterius bernama Dara yang diperankan oleh Sharifah Danish. Disinilah niat tulus dan maksud baik menjadi awal bencana. Oke, selanjutnya ada data-data film. Film ini punya judul alternatif yaitu Macabre. Film ini dirilis tahun 2009 dengan genre horor. Nah, film ini disutradarai oleh Timo Cahyanto dan Kimo Stambul. Film ini diperankan oleh Julie Estelle, Sharifah Danish, Aryo Bayu, Daniel Mananta, Denny Subangil, Mike Mulyadro, Sigi Wimala, Imelda Therin, dan lain-lain. Oke, selanjutnya alasan pemilihan film Rumah Dara. Di sini saya memilih film Rumah Dara karena film horor ini termasuk film yang melibatkan banyak kekerasan yang berdarah-darah secara eksplisit dan menampilkan mutilasi tubuh, penumpahan darah berlebihan hingga praktik kanibalisme, serta divisualisasikan dengan beragam alat penyiksaan dengan menegaskan fokus film pada kengerian fisik yang brutal. Sehingga film ini cocok untuk dianalisis mengenai representasi kekerasannya. Oke, selanjutnya teori yang saya pakai untuk menganalisis film ini adalah teori mise-en-scène. Mise-en-scène dapat diartikan sebagai meletakkan atau memposisikan beberapa hal ke dalam sebuah film, seperti mengatur objek dan posisi kamera yang akan difilmkan. Penggunaan visi pada film harus melalui kerangka penyusunan dari berbagai aspek visual yang akan masuk di dalam frame secara matang, sehingga berhasil dalam menghasilkan interpretasi rasa ruang, waktu, mengatur suasana hati, serta mampu menggambarkan yang membentuk karakter film tersebut. Mise-en-scène sendiri terdiri dari empat aspek utama, yaitu latar atau setting, kostum, dan makeup, pergerakan para pemain atau acting, dan yang terakhir adalah dialog. Itu merupakan pendapat dari Pratista. Oke, selanjutnya saya akan menganalisis film dari adegan. Adegan yang pertama saya analisis menggunakan unsur latar dari mise-en-scène, yaitu dalam adegan di sini, ini adalah adegan perkelahian antara Dara dan Ladia. Ini adalah fight scene finale gitu di akhir-akhir. Nah, adegan perkelahian Dara dan Ladia di ruang makan rumah Dara ini di di sini bisa dilihat ada ruang makan rumah Dara, terdapat meja makan panjang dan kursi-kursi kayu yang bergaya antik ala ala Belanda gitulah. Menandakan rumah si Dara ini adalah rumah tua kelas menengah ke atas. Nah, karakter Dara dan Ladia masing-masing menggunakan senjata. Di sini Dara menggunakan gergaji mesin dan Ladia membawa pedang, dan banyak darah yang bercacaran di dinding rumah apa ruang makan rumah Dara di sini memperkuat genre dan ton ala film slasher tersebut. Dan terdapat upaya dari penata properti menampilkan kekerasan fisik dan kekacauan psikologis lewat visual. Terus selanjutnya,
unsur kostum dan make up. Oke, efek make up penuh darah dan luka lebam di mata kanan karakter Ladia di sini disebabkan karena trauma fisik dan psikologis akibat perjuangan hidup mati. Si rambut yang basah dan acak-acakan menambah kesan survivor, yakni seorang yang baru saja eh, lolos dari situasi penuh kengerian. Dan wardrobe yang dipakai Ladia di sini terlihat sederhana dan fungsional, berupa tank top abu-abu penuh noda darah dan kotoran serta tampak mulai sobek di beberapa bagian. Nah, ini menggambarkan bahwa karakter Ladia ini telah melalui banyak konflik fisik brutal. Wardrobe seperti ini tidak hanya berfungsi sebagai kostum, tetapi juga alat naratif visual untuk memperlihatkan seberapa jauh karakter telah bertahan dan menderita. Oke, selanjutnya unsur acting. Nah, di sini ada adegan alam yang di atas ini sedang dipenggal oleh Arman. Ya, adegan ini aktor aktor-aktornya menunjukkan ekspresi kesakitan dan ketakutan yang intens dengan menjerit, dahi berkerut tajam, dan mata separuh tertutup karena menahan sakit. Nah, bisa ditunjukkan dengan eh, acting dari aktor alam di sini. Darah yang muncrat dari gergaji mesin digunakan sebagai penanda kekerasan yang sedang terjadi. Unsur akting dari Arman sebagai pembunuh ditampilkan dengan sangat intens melalui ekspresi wajah yang penuh konsentrasi dan sadisme. Meski tanpa dialog, raut wajah yang meringis dikombinasikan dengan cipratan darah di seluruh tubuh dan apron kuningnya menegaskan kegilaan dan kekejaman aksinya. Nah, akting Arman merepresentasikan kekerasan bukan hanya sebagai aksi fisik, tetapi juga perwujudan hasrat membunuh yang dingin dan brutal, diperlihatkan lewat gerakan tubuh yang kaku dan ekspresi emosional yang tertahan. Ini menciptakan ketegangan yang kuat karena penonton tidak hanya melihat kekerasan tapi juga merasakan kepuasan sadis dari sang pelaku yang membuat adegan semakin mengerikan. Ya, selanjutnya ada unsur dialog. Dan di sini dialog pada adegan ini adalah adegan setelah mereka fight scene yang pertama tadi yang pakai gergaji sama Ladia yang pakai pedang. Nah, dia di sini bertanya kepada Dara, mengapa ia melakukan semua ini? Lalu Dara menjawab dengan nada datar dan tatapan kosong. Dia bilang, mereka menginginkan kalian karena mau hidup lebih lama. Lalu Dara berbalik bertanya kepada Ladia, kamu sudah mencobanya? Enak kan? Nah, penggalan dialog tersebut menunjukkan bahwa Dara dan anak-anaknya melakukan kekerasan dan kanibalisme tersebut demi memenuhi hasrat untuk hidup panjang. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dari PPT ini, yaitu representasi kekerasan dalam film Rumah Darah secara mendalam ditonjolkan melalui teori mise-en-scène, di mana setiap elemen visual dalam bingkai secara sengaja dikomposisikan untuk menciptakan kengerian. Aspek latar yang dominan dalam film ini adalah indoor, menunjukkan semua kekerasan berdarah yang terjadi di dalam rumah darah. Aspek gore dalam kostum dan makeup pada film ini direpresentasikan dalam adegan Ladia yang berlumur darah seluruh badan dan visual efek mata yang lebam. Aspek akting pada film ini direpresentasikan pada adegan alam yang berteriak kesakitan saat diikat dan dipenggal oleh Arman. Aspek dialog pada film ini direpresentasikan saat Dara menjawab pertanyaan Ladia mengapa ia melakukan semua kekerasan ini untuk tetap hidup lebih lama, dengan tatapan kosong dan nada yang datar berkontribusi pada pembentukan karakternya. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih.